Pengedar narkoba di pinggir Sungai Denai diringkus. Mobil dan motor pencuri lembu dibakar. Cerita dongeng latih kreativitas anak. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, sarang narkoba di pinggiran sungai kawasan Medan Denai digerebek polisi. Pengedar dan barang bukti narkoba diamankan. Untuk sampai ke lokasi, polisi harus melewati gang sempit di Jalan Pelajar Timur Ujung, Kecamatan Medan Denai. Polisi sempat kesulitan menjangkau sarang narkoba yang sudah jadi target karena terdapat perangkap dan rintangan bambu yang memang disiapkan para pelaku. Polisi kemudian meringkus satu pelaku yang merupakan pengedar narkoba di lokasi penggerebekan. Dari tangannya disita sejumlah paket sabu siap edar yang belum sempat dijual. Polisi juga menyita sejumlah uang hasil penjualan narkoba dan beberapa alat hisap sabu. Wakasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Polisi Marvel Ansanai menyebut sarang narkoba yang digerebek kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak terulang. Polisi nantinya akan melakukan pengawasan agar praktik serupa tidak terulang kembali. Gerebek sarang narkoba dilakukan di Jalan Pelajar Timur, Kecamatan Medan Denai. Tempat ini sebelumnya juga sudah meresahkan warga. Jadi ada informasi atau laporan dari warga masyarakat terkait aktivitas penyalahgunaan narkoba di tempat ini. Sehingga kami laksanakan GSN dan diamankan satu orang laki-laki, ya perannya sebagai pengedar atau penjual di lokasi ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kawasan pertambangan di Desa Merjanji, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rawan longsor. 3 pekerja tewas tertimpa batu dan pasir. 3 orang pekerja tambang batu di Desa Merjanji Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara tewas setelah tertimpa bebatuan dan pasir Jumat siang kemarin. 1 pekerja lainnya juga turut tertimbun dan mengalami luka. Korban langsung mendapat pertolongan warga sekitar dan korban berhasil dievakuasi. Peristiwa ini membuat petugas kepolisian terpaksa menutup lokasi dan melakukan penyelidikan. Pertambangan rawan longsor ini bukan pertama kali terjadi. 2 tahun lalu longsor juga terjadi dan merenggut 2 korban jiwa. Itu galian apa, Bu? Tanah atau batu atau apa? Tahu saya galian padas lah, batu padas Oh, lah. batu padas. Kalau untuk korbannya ada berapa orang? Yang setahu saya 3 orang yang meninggal, 1 masih di rumah sakit, katanya dilarikan ke rumah sakit. Ini, Bu, terkait aktivitas ini. Ini mempunyai izin atau gimana, Bu? Pertambangan ini? Kalau itu setahu saya dari kecil itu bangunan galian sudah ada. Jadi kok perkara izinnya buat lanjut, saya pun kurang jelas dari situ. Yang jelasnya dari kecil lah, Wak, dari tahu belum lagi besar udah ada di situ padas gitulah, galian padas. Ini kan menelan korban. Ini bukan kali pertama, Bu. Udah pernah kejadian juga serupa ada korban juga. Lebih kurang setahun yang lalu 2 orang. Kini petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti seperti 2 buah palu godam, batu berlumuran darah, dan 1 unit truk cold diesel. Petugas juga akan mendalami peristiwa tersebut, termasuk memeriksa saksi-saksi serta penanggung jawab di pertambangan. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pemuda di Kabupaten Deli Serdang ditangkap usai membuat laporan polisi menjadi korban begal. Pelaku nekat membuat laporan palsu agar tidak membayar cicilan sepeda motor.
Tersangka Febriansyah ini harus mendekam di balik jeruji besi usai menipu petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung karena mengaku telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Awalnya laporan palsu pelaku diterima oleh petugas SPKT Polsek Medan Tembung. Namun saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas melihat banyak kejanggalan. Pasalnya banyak perbedaan antara keterangan pelaku saat membuat laporan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan menyebut sepeda motor pelaku sudah dijual ke seseorang yang kemudian juga ditangkap karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap. Pelaku mengaku sengaja membuat laporan palsu agar terbebas dari kewajibannya membayar cicilan sepeda motor selama 1 tahun 6 bulan lagi. Pada saat kita melakukan lidik, di situ kita lihat ada beberapa kejanggalan tentang laporan dia yang tidak sinkron dengan hasil lidik kita, sehingga kita lakukan pemeriksaan yang mendalam dengan pelapor tentang yang dilaporkan dan hasil lidik kita di lapangan, sehingga pelapor jujur bahwa sepeda motor yang dibilang dicuri itu atau dirampas itu adalah tidak benar. Para pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga bakar mobil pencuri ternak, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, 1 unit mobil dan sepeda motor milik maling lembu di Desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan dibakar warga. Warga kesal karena selalu kehilangan ternak. Maling lembu, tepatnya di potongan. Inilah video amatir saat warga di Desa Padangsari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan membakar mobil dan sepeda motor pelaku pencurian ternak. Awalnya warga curiga mobil pelaku masuk ke areal perkebunan sawit dengan mematikan lampu. Warga kemudian memergoki 2 orang pria sedang mencuri lembu. Karena kesal sering kehilangan ternaknya, kemudian warga menangkap pelaku. Namun seorang pelaku berhasil melarikan diri dari kepungan warga. Pelaku yang ditangkap nyaris diamuk massa sebelum polisi langsung mengamankan lokasi kejadian. Namun 2 unit kendaraan hangus terbakar dan diamankan ke Mapolsek sebagai barang bukti. Telah terjadi pencurian di Desa Padangsari, Dusun 1, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Di sana terjadi pencurian lembu dan tersangka sempat melarikan diri dan diamankan massa, dan massa membakar barang bukti dari TSK tersebut, yaitu mobil dan sepeda motor. Kini pelaku telah diamankan ke kantor polisi, sedangkan pelaku lain diduga anaknya masih buron. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara sesuai pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Saudara, aktivis perempuan di Kota Medan mendesak pemerintah agar penuhi kebutuhan masyarakat dan tolak kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Puluhan aktivis perempuan di Kota Medan berunjuk rasa di titik 0 Kota Medan, tepatnya di depan kantor pos. Dengan membentang poster berisi kecaman dan menggunakan pakaian pink hijau sebagai bentuk perlawanan, mereka menyuarakan keresahan atas tindakan pemerintah yang cenderung otoriter menanggapi aksi masyarakat. Dalam aksi ini mereka juga mengecam berbagai bentuk tunjangan mewah DPR karena dianggap tidak seimbang dengan kinerja. DPR juga dinilai tidak menyuarakan jeritan rakyat yang terus dibebani dengan peningkatan pajak di tengah perekonomian yang sulit. Koordinator aksi Anissa Oktavi Seran bilang sebaiknya anggaran untuk tunjangan DPR diberikan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Mendesak ya teman-teman untuk tuntutan 17+8 itu hari ini banyak sekali mungkin teman-teman lain yang selama ini takut ya untuk turun ke jalan, tapi kita mendorong supaya bersama-sama bersuara, dan hari ini kita mencoba untuk menghadirkan warna pink hijau, pink sebagai lambang keberanian dan hijau sebagai
heroik ya. Jadi kayak kita berusaha untuk mengapresiasi sekecil apapun suara dan sekecil apapun perjuangan itu sangat berharga untuk masa-masa saat ini. 2 pekan terakhir, Indonesia dipenuhi dengan unjuk rasa di berbagai daerah sebagai bentuk kemarahan rakyat. Pemerintah didesak agar segera memenuhi tuntutan 17+8 yang telah disampaikan. Bukan malah mencari seakan-akan ada dalang dalam gelombang kemarahan rakyat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, antisipasi kecanduan smartphone, sejumlah ibu di Medan bawa anak-anak mengikuti workshop robotik. Di tempat ini anak-anak dilatih aktivitas fisik dan berpikir. Di sudut ujung Jalan Tuasan, Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang produktif. Karena kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Kayak senang gitu, terus seru ya, ada tantangannya, bisa baut-baut, kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Cerita dongeng tingkatkan kreativitas anak. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah, hampir
kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, warga etnis Tionghoa Kota Medan merayakan Festival Hungry Ghost atau Cioko dalam agama Konghucu di Vihara Gunung Timur Medan. Gelaran ini merupakan tradisi untuk leluhur mereka. Gelaran Festival Hungry Ghost atau Hantu Lapar dimulai dengan menyusun sejumlah replika kertas, baik berupa rumah atau barang-barang lainnya yang bersifat duniawi. Tak lupa, hidangan sejumlah makanan di atas nampan sebagai persembahan untuk para leluhur. Ratusan replika disusun rapi dan diletakkan bersama ribuan kertas doa serta replika kertas uang. Proses selanjutnya, pembakaran persembahan dimulai dengan membakar patung hingga membakar kertas doa dan kertas sembahyang. Sebelum menyusun kertas doa dan membakarnya, sejumlah umat Konghucu sembahyang di dalam kelenteng Vihara Gunung Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, jiwa seseorang yang telah berpulang akan keluar dari alam baka dan berada di bumi saat bulan ke-7 penanggalan Tionghoa. Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati jiwa yang telah berpulang dan menghindari dari segala musibah. Hari ini ya, jadi kita di sini juga rutin mengadakan acara festival ini. Tahun ini tiap tahun meningkat itu yang datang sembahyang untuk memberikan makanan, memberikan uang, bukan memesan rumah-rumah ya untuk para leluhur atau. Sementara itu, Fendi umat Konghucu mengatakan Festival Hungry Ghost di Vihara Gunung Timur semakin ramai. Dirinya mengikuti tradisi ini untuk berdoa dan untuk meminta rezeki yang lancar. Seperti apa Bang? Rame ya? Iya. Nah di kegiatan ini kita melakukan apa nih Bang tadi? Abang lempar-lempar apa tadi? Kertas sembahyang. Kertas sembahyang ya? Itu harapannya apa Bang dengan dilempar itu? Ya, rezeki, hoki gitu aja. Sebelumnya, Hungry Ghost atau Cioko berarti ritual sembahyang dalam agama Konghucu bagi para arwah, baik arwah para sahabat maupun semua arwah secara umum, yang digelar pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam penanggalan Cina dianggap sebagai bulan arwah. Hungry Ghost atau Cioko berarti ritual sembahyang dalam agama Konghucu bagi para arwah, baik arwah para sahabat maupun semua arwah secara umum, yang digelar pada tanggal 15 bulan ke-7 dalam penanggalan Cina yang dianggap sebagai bulan arwah. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, untuk mendorong anak-anak mengembangkan kreativitas, sebuah komunitas di Kota Medan rutin menggelar latihan mendongeng. Di sini anak-anak akan diajak untuk mengekspresikan diri melalui kisah-kisah yang diceritakan. Di bawah rindangnya pepohonan di Taman Kota Medan, sejumlah anak yang tergabung dalam Cerita Baik Foundation tengah asyik mendengarkan dongeng dari rekan sebayanya. Mereka dibawa ke ruang imajinasi dan diajak untuk mengekspresikan diri melalui kisah yang diceritakan. Sejak tahun 2020, komunitas ini memang gencar mengenalkan dan mengajarkan dongeng kepada anak-anak. Anak-anak dari usia 6 tahun hingga yang sudah duduk di sekolah menengah bisa mengikuti kegiatan ini. Selain menjadi pendengar, anak-anak juga diajarkan untuk bisa berdongeng di depan umum. Aktivitas ini bermanfaat untuk membentuk kepercayaan diri dan mengasah kreativitas anak. Ya, pada intinya itu kan public speaking ya, maka kemudian akan melebar. Mereka bisa berpidato, bermain boneka, kemudian mendongeng, berkisah, kemudian mereka main wayang, kemudian menulis buku dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi sih. Salah satu anak yang tergabung dalam komunitas ini bahkan berhasil meraih juara di tingkat nasional setelah rutin berdongeng di depan anak-anak lainnya. Kalau Ais, alhamdulillah waktu itu ikut lomba, Ais masuk tingkat nasional Kak.
dan AIS nasional, alhamdulillahnya lagi nih juara 2. Tapi itu hal yang menakjubkan, AIS tak sangka. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Faiz ya. Bagi Anda yang ingin mengajak dan mengenalkan si buah hati dengan dongeng, bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Cerita Baik Foundation setiap hari Kamis dan Minggu di Taman Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Emir Syapur, Baro Ganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.